Udah di dulu. Kosong. Bukannya nawarin. Lucu. Gitu. Ya enggak sekarang saatnya kita lebih Shalom Bapak Ibu. belumnya lagi Selamat semangat agak sedikit belum lagi. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Malam hari ini kita bisa bertemu lagi. Senang banget. Saya yang terbolos soalnya 2 minggu misalnya, jadi saya senang banget. Nah, Bapak Ibu saya undang untuk boleh maju. Mungkin satu baris atau ada barisan ini yang kosong nih kasihan. Boleh ya maju? Yuk, Om Fali. Satu pertanyaan dulu deh nih. Siapa tahu ada yang bisa ya. Nanti hadiahnya minta Kak Oscar. Siapa yang tahu judul hari ini? Tema pewartaan hari ini. Gak boleh kalau panitia. Ada yang tahu? Temanya hari ini? Gak boleh nyelesain. Boleh dikasih. Apa bisa? Kurang kencang sih. Gimana sih? Oke, masih proses, jangan protes. Nah, nanti kita yang hadiahnya sama Pak Oscar ya. Oke. Bapak Ibu masih proses, jangan protes. Nah, saya percaya umat Pede Loresius dulu suka protes ya kan. Tapi kalau sekarang, enggak, kira ada yang ngojek. Kalau sekarang masih ya, enggak percaya. Yuk, yang udah nggak pernah protes, saya udah bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersuka cita malam hari ini. Kita sungguh beruntung, kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita punya komunitas yang begitu luar biasa, saling menguatkan, saling memberi salam. Nah, yuk saling memberi salam ke kiri kanannya. Kalau ada yang belum kenal, boleh kenalan. Kenalan dong. Sungguh kita bersuka cita, sungguh kita bahagia bisa bertemu kembali setelah seminggu ya kita tidak bertemu. Kita bersatu lagi di ruangan ini dan kita mau memuji Tuhan. Jadi jangan tanggung-tanggung ya kalau memuji Tuhan. Kalau lagi mau girang lah ya girang. Jangan mau girang lah tapi cendetet ya. Sambil kita naikkan satu pujian ini. Girang lah, saya mau lihat ya muka-muka yang bahagia, muka-muka yang girang, muka-muka yang senyum gitu. Sambil lihat kiri kanannya, kalau ada yang udah ketawa, coba disuruh ketawa ya. Kalau ada yang nggak ketawa, disuruh ketawa. Ya, yuk. Kamu sungguh bersuka cita. Ya girangkanku, ya girangkanku, ku bersuka cita, ya girangkanku. Ya girangkanku, ya girangkanku, ku bersuka cita, ya girangkanku. Tuh kan, dekat ya girangkannya tapi nggak girang. Coba
Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu ajaib, Allah yang begitu dahsyat. Kami sungguh bersyukur, kami boleh memanggil-Mu Bapa. Kau layakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terlebih kami bersyukur untuk pemeliharaanmu terhadap kami Bapa. Sepanjang hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Kami boleh beraktivitas. Kami boleh berkumpul bersama saudara-saudara kami malam hari ini. Sungguh itu semua hanya karena kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Bapa, hari-hari yang kami lalui tidak mudah. Begitu banyak halangan, sakit penyakit, masalah ekonomi, maupun pertikaian dengan teman ataupun saudara kami. Tapi kami percaya Bapa, kami punya Engkau, Allah, penolong kami. Kami punya Engkau, Allah, yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang begitu setia. Dan saat ini Bapa, hanya satu yang dapat kami berikan kepada-Mu untuk membalas semua kebaikan. Rasa syukur kami, pujian syukur kami hanya bagi-Mu Bapa, satu-satunya nama yang bertata dalam hidup kami. Rasakan kasih-Mu
Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Malam hari ini kami mohon ampun karena kami yang seringkali meninggalkan Engkau. Di saat kami merasa semua baik-baik saja, di saat kami berhasil, di saat kami sukses, seringkali kami datang, kami nyatakan bahwa ini adalah keberhasilan kami, ini adalah kekuatan, kegagahan kami. Oh, ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami. Karena kami percaya Kau selalu menunggu kami. Apapun dosa kami, apapun kesalahan kami, Engkau tidak pernah memperhitungkannya Tuhan. Tangan-Mu selalu terulur bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, dengan hati yang penuh syukur, hati yang penuh sukacita, kami mau terus memuji Engkau. Kami mau terus menyatakan betapa Engkau Allah yang begitu kuat, Allah yang begitu dahsyat. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu rindu untuk memuji dan menyembah. Kau Allah yang kuat, Kau Allah yang dahsyat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
Saat ini kami mau terus masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang indah. Kami mau berhadapan dengan Engkau. Kami mau melihat kemurahan-Mu. Kami mau merasakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Ini hati kami. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Karena Kaulah yang terindah di dalam hidup kami. Di dalam hidup
Sungguh hatiku tertaut kepadamu, anakku. Engkau tidak pernah sendirian. Aku selalu menyertaimu. Pujilah Engkau. Kuduslah namamu, Allah yang berkuasa, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang kami tinggikan. Ini janji kami sepanjang hidup kami, hanya namamu yang bertata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas hadiratmu yang selalu tercurah bagi kami, atas kasih dan penyelamatan yang tersedia bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan terlebih kami berterima kasih karena malam hari ini Engkau juga telah hadirkan putramu yang terkasih, Bro Christian, bersama kami. Kami percaya Bapa, bukan karena kebetulan, Engkau yang telah memilih dia, Engkau yang telah menaruh segala kerinduanmu kepada kami di dalam lidah mulut bibir Bro Christian. Dan kami percaya Engkau yang telah mengurapi dia, sehingga apapun yang dia sampaikan pada malam hari ini bisa kami pahami, bisa kami mengerti, dan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bapa, sabdamu adalah roh dan kehidupan bagi kami. Karena itu kami tidak dapat hidup tanpa sabdamu Bapa. Saat ini kami mengundang Allah Roh Kudus untuk hadir, membuka hati kami. Biarkanlah hati kami menjadi tanah yang subur, supaya benih-benih firman-Mu boleh tertanam dan dapat bertumbuh dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami berharap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa yang berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa. Segala doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu silakan dulu. Bro Christian silakan. Oh nggak usah, nggak ada pointer. Nggak ada pointer. Oke, selamat malam semuanya Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Nama saya Christian, tapi saya selalu sebut nama belakang saya. Kok nggak ada nih nama belakang saya? Karena nama Christian tuh pasaran, tau nggak? Nama saya Christian Mulyadi, saya dari Jakarta. Saya mendampingi hidup 2 orang wanita dalam hidup saya. Saya punya 1 orang istri dan 1 anak perempuan. Anak saya Juni kemarin genap 10 tahun. Sama ya anaknya? Bapaknya yang umur 10 tahun apa anaknya? Anaknya. Berarti mungkin kita seumuran, seangkatan. Oke, lalu kemudian saya diutus jadi pewarta, pengajar, dan guru evangelisasi, guru SEP dari Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta. BPK PKKKJ juga kasih saya tugas 4 hal sih sebenarnya di BPK. Yang pertama mengkoordinasi para pewarta, yang kedua mengkoordinasi para pengajar, yang ketiga mengkoordinasi para FKP 3 ya. Sama gak sih? Beda ya namanya. FKP 3 tuh tim pujian. Lalu SPBI dan SPBI yang keempat. SPBI itu sekolahnya tim pujian. Walaupun saya nggak bisa nyanyi, tapi saya disuruh mengkoordinir orang-orang tim pujian. Saya juga bingung. Tetapi itulah yang kemudian saya lakukan dalam pelayanan saya di Jakarta. Tema hari ini apa? Masih proses, jangan protes. Saya mulai dengan satu cerita. Suatu hari, ada sepasang suami istri yang merayakan happy anniversary-nya yang kelima. Mereka candlelight dinner. Tahu candlelight dinner apa ya? Bukan makan lilin ya, tapi makan malam diterangi cahaya lilin. Itu loh maksudnya loh, candlelight dinner. Yang nggak ngerti mulai bingung nih, apaan ini? Nah, suami istri ini lagi merayakan happy anniversary-nya yang 5. Sudah 5 tahun mereka menikah. Selesai makan, mereka nostalgia dan ngobrol-ngobrol. Lalu suaminya bilang begini sama istrinya. Ma, dia nanya, Ma, kenapa sih
mama kemana-mana bawa foto papa? Wajar gak sih istri bawa foto suaminya? Wajar ya? Ukurannya berapa biasanya? 2 kali 3, 3 kali 4. Iya. Ukurannya itu yang di dompet itu loh ya. Saya nggak tahu ukurannya berapa, saya udah lama nggak cuci foto, tapi ukurannya itu biasanya. Tapi ini istrinya nggak bawa foto sebesar itu, dia bawanya sebesar A4 nih, A4 ini nih. Maka wajar suaminya nanya, emang nggak cukup foto apa yang gedenya segitu? Nah, istrinya ngomong, Pak, mama punya alasan kenapa mama bawa foto papa sebesar itu. Karena, tahu gak, dimanapun mama berada, dan dalam keadaan yang terberat sekalipun dalam hidupnya, hidup mama tinggal duduk diam. Lalu namanya ibu-ibu kan, punya tas nyonya tuh ya, keluarin aja foto papa. Mama pandangin muka papa. Rasanya semua masalah mama kecil. Karena yang terbesar di sini. Suaminya tadinya mau berkaca-kaca, gila, dalam hati gua nggak salah nih kawin ini cewek. Tapi ternyata karena masalah terbesarnya di sini. Yang lain rasanya kecil. Moral ceritanya, manusia itu punya caranya. Setiap manusia itu punya caranya menghadapi kesulitan dan pergumulan dalam hidupnya. Dan yang namanya pergumulan itu bukan masalah yang selesai hanya dalam satu malam, betul nggak? Yang dia hadapi hanya dalam satu malam. Ini pasti namanya pergumulan dalam hidup Anda dan saya. Itu pasti berkepanjangan. Dan gak ada yang tahu sebagai manusia selesainya kapan. Betul gak? Yang jadi masalah itu di dalam kemanusiaan kita. Kita gak pernah tahu selesainya kapan pergumulan itu. Maka, tapi saya mau malam hari ini memberi satu renungan. Bahwa kita ini tadi lagu di depan, aduh saya gak bisa lagi nyanyinya tadi itu lagu yang depan. Hah? Bukan yang itu. Yang habis itu. Nah, iya itu. Coba nyanyi, Ci. Ada. Udah. Terus? Lanjut. Ada ya? Refnya? Bukan, itu bukan refnya. Wah, ini untuk membentukku. Nah, ini fals nih. Supaya ku hidup sesuai kehendak. Jangan nyanyi deh. Ya, selalu ku rasakan kau tak pernah tinggalkanku. Hari-harinya kita jalani, betul ya? Tapi kita rasakan gak penyertaan Tuhan dalam proses yang berkepanjangan itu? Karena tujuannya apa? Kehendak Allah. Bapak Ibu pernah dengar Fulton Sheen nggak? Fulton Sheen, Uskup Fulton Sheen. Tahu ya? Kenapa? Kenapa? Ya, venerable. Dia venerable. Venerable Fulton Sheen. Venerable tahu Bapak Ibu? Sebelum santo dan santa jadi apa? Beato atau beata. Sebelum beato atau beata tuh disebutnya venerable. Jadi proses kanonisasi dia sudah dimulai. Bahkan sudah bisa berdoa bersamanya kalau dia venerable. Dia adalah seorang uskup dari Amerika Serikat yang lumayan terkenal pada tahun 60-50-an. Belum lahir kan, kan? Sama saya juga belum lahir. Tapi YouTube, kalau Bapak Ibu buka YouTube-nya, ketik Fulton Sheen, itu kan ada. Dia cukup terkenal. Karena apa dia terkenal? Karena dia punya acara televisinya sendiri. Dia tuh televangelis pertama di Amerika Serikat yang membawa ajaran gereja dan moralitas gereja ke dalam ruang-ruang TV-nya keluarga di Amerika Serikat pada tahun 60-an. Fulton Sheen pernah mengatakan begini dalam salah satu acara televisinya. Apa bedanya orang normal dengan orang yang nggak normal? Tentu dalam bahasa Inggris ya, ini saya terjemahkan bebas. Dia bilang, apa bedanya orang normal dengan orang yang mulai, those who are beginning to be abnormal, yang kemudian mulai losing peace of soul, yang mulai kehilangan kedamaian dalam jiwanya.
Apa bedanya? Fulton Sheen lanjutkan. Orang normal itu punya purpose dalam hidupnya. Bener sih, kalau saya ngobrol sama mahasiswa ya. Kalau ada mahasiswa nggak? Nggak ada ya? Ini bapak emaknya mahasiswa berarti kalau nggak ada mahasiswa. Saya minta maaf di depan ya. Saya minta maaf kalau kadang-kadang ada bercandaan saya yang begitu ya. Karena saya hidup di dua dunia sebenarnya. Dunianya OMK dan dunianya OTK seperti malam hari ini. Kadang saya ngomong sama OMK. Kadang-kadang di 50% audiens pelayanan saya juga OTK seperti malam hari ini. Dan saya juga nggak dibilang orang muda, nggak muda-muda banget. Tapi dibilang orang tua saya kagak mau. Intinya. Apa tadi saya ngomong apa sih? Saya ngomong apa mana tuh? Tujuan. Orang normal punya tujuan di dalam hidupnya. Dan mereka kalau mahasiswa, dia tahu nih sejak dia masih kuliah, oh saya mau jadi auditor kok, dia bilang itu. Dia kuliah dengan beres gak kira-kira? Saya mau jadi lawyer. Dia kuliah hukumnya dengan beres gak? Beres. Tapi kalau saya tanya, lu mau jadi apa? Ya mengalir aja lah kok. Yang begini-begini aja lah. Kira-kira beres gak? Belum tentu. Benar gak? Mereka yang normal, mereka yang punya purpose dan tujuan dalam hidup. Tetapi those who are beginning to be abnormal and mulai losing piece of their soul, itu mereka nggak punya tujuan dalam hidupnya. Dan Fulton Sheen tanya lagi, apa sih sebenarnya tujuan hidupnya manusia? Kenapa Anda yang menikah memilih dia sebagai pasangan hidupmu? Wah, ketipu ya? Tuh, Pak jangan ngomong kenceng-kenceng Pak, istrinya marah tuh Pak. Kenapa Anda mengambil cicilan-cicilan itu? Ya kan? Cicilan rumah, cicilan mobil, betul kan? Kenapa Anda capek-capek bekerja? Untuk apa sih sebenarnya kita berjuang di dunia ini? Manusia pengen apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Duit itu supaya apa banyak duit? Itu sebenarnya. Supaya happy, benar gak? Fulton Sheen bilang, the ultimate normal purpose of man is to be happy. Orang mau bahagia sebenarnya manusia itu. Bahagia dalam hal apa? Dalam hidup, dalam kebenaran, dan dalam cinta. Dia lanjutkan, tetapi perfect life, hidup yang sempurna, perfect love, cinta yang sempurna, dan perfect truth, kebenaran yang sempurna, is the definition of God. So if you are looking for happiness, it is the same thing as you are looking for God. Kalau Anda mencari kebahagiaan, sebenarnya Anda sedang mencari Allah itu sendiri. Kalau Anda mencari Allah, maka Anda mendapatkan kebahagiaan. Itu bukan saya yang ngomong ya, itu yang ngomong Fulton Sheen. Saya mengerti bahwa tujuan manusia hidup berziarah di dunia ini adalah untuk kekekalan bersama Allah sebenarnya. Bertemu muka dengan muka. Maka dalam hal keputusan-keputusan yang dia ambil dalam hidupnya, harusnya ada kerajaan Allah dan kehendak Allah dinyatakan. Termasuk soal dalam pergumulan-pergumulannya. Tapi kan klisenya, secara klise, apa ya, bahasa klise itu apa ya? Klise, paham ya Bapak Ibu ya? Kita nggak ngerti kadang-kadang mendefinisikan satu kata, tapi paham ya, klise. Klisenya manusia itu selalu gagal melihat rahmat Allah di dalam kehidupan kita. Klisenya kita kadang-kadang seringkali malah protes dengan keadaan tertentu dalam hidup kita. Apalagi kemudian kita mulai menyerah dengan Tuhan karena prosesnya kita nggak kuat jalanin. Itu di flyer kan ditulis kan. Pernah merasa nggak doa belum dijawab? Sering, betul nggak? Pernah terasa nggak hidup terasa lambat begitu-begitu aja? Iya. Dan jangan-jangan kita adalah orang-orang yang tipikalnya gampang menyerah dengan kehidupan kita. Tetapi Yeremia mengatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat, ingat ya, ini firman Tuhan kepada Yeremia, disuruh datang ke tukang, periuk, orang yang bikin tanah liat.
Yeremia 18 ayat 4 mengatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Dan Allah berfirman kepada Yeremia, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Beginilah Anda dan saya di tangannya Tuhan. Itu firman Allah kepada Yeremia. Manusia dengan segala kemanusiaan rupanya seringkali nggak sanggup berpikir seperti Allah berpikir dan menunjukkan jalannya. Dan ini tercermin khususnya dalam satu perikop yang kita akan baca malam hari ini. Dan tercermin pula bagaimana sikap para murid itu seringkali mencerminkan sikap hidup kita. Dan sikap keadaan-keadaan itu mencerminkan sikap keadaan-keadaan dalam proses-proses hidup kita. Kita buka Markus 4. Ayat 35 sampai dengan 41. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Ketemu Bapak Ibu? Tandain ya, kalau yang bawa Alkitab, udah nggak ada yang bawa Alkitab sekarang ya. Alkitab udah berat ya, lebih enteng handphone sekarang. Ya, ayat 35 sampai dengan 41. Satu perikop itu ketemu? Ketemu ya? Ini perikop yang kalau misalkan Bapak Ibu lihat di handphone, ini judul perikopnya apa? Angin ribut diredakan. Dan kalau lihat di bagian bawahnya, judul perikopnya tuh ada versi Matius dan versi Lukas. Itu adalah cerita dalam perikop yang sama di dalam Injil sinoptik lainnya. Sebenarnya itu. Nah, kita baca bergantian ya. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Maka murid-muridnya melakukan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ini perikop yang Bapak, Ibu, dan saya sering baca. Setuju ya? Ini pasti sering banget. Nah, saya akan membahas satu ini dalam bentuk narasi sebenarnya. Pertanyaan saya karena sering baca, pertanyaannya adalah, siapa yang ajak mereka berperahu? Baca dulu lagi nih kan. Siapa yang ajak? Yang punya inisiasi siapa? Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Di ayat yang pertama kan bilang begitu kan. Marilah kita, berarti inisiasinya diambil oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Perahu itu atau pelayaran itu sering banget dipakai oleh gereja untuk menganalogikan kehidupan dan perjalanan. Betul ya? Sering banget kan? Bahtera rumah tangga misalnya, itu kan perjalanan hidup perkawinan, contohnya begitu. Gereja sering banget menggunakan analogi perahu untuk menunjukkan suatu pelayaran atau suatu proses dalam perjalanan kehidupan. Dan dianalogikan gereja itu adalah kapal yang membawa Anda dan saya dalam kehidupan kita. Lautan itu sering sekali dilambangkan untuk sebuah penderitaan, sebuah pencobaan, ancaman, dan ketidakpastian. Lautan itu tidak pasti. Bahkan kalau mau pergi ke satu tempat tertentu, kudu ngelihat apa tuh? Pasang surut air. Dan nggak ada yang bisa pastikan. Laut itu cerminan ketidakpastian. Dalam menjalani hidup yang tidak pasti, Anda dan saya membawa Yesus di dalam perahu yang sama.
Dia tidak panggil Anda dan saya, dia tidak panggil saudara, lalu pergi melakukan banyak hal dalam kehidupan Anda, tetap kemudian dia tinggalkan. Enggak. Bahkan dalam bahasa Latin, itu ada yang namanya istilahnya, pernah dengar nggak? Providentia Dei. Pernah dengar? Providentia Dei. Kalau providentia itu dalam kata dasar itu providere. Itu videre itu pernah dengar video nggak? Video tahu ya? Video itu videre itu artinya melihat. Maka providere secara harafiah itu artinya memandang ke depan atau melihat dulu. Maka providentia Dei, Dei itu artinya apa? Allah, Tuhan. Dei itu Allah. Maka providentia Dei artinya dipahami sebagai tindakan Allah yang terlebih dahulu melihat, menyiapkan dan mencukupi kebutuhan umatnya. Jadi Allah sudah tahu dengan segala, dia kan Allah yang kemudian tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia adalah orang yang paling pribadi, yang paling mengerti apa yang kemudian ada di depan sana. Manusia yang nggak ngerti. Manusia yang nggak tahu prosesnya selesainya kapan. Tapi Tuhan terlebih dahulu tahu. Providentia Dei dalam bahasa Indonesia itu artinya penyelenggaraan ilahi. Allah yang menyelenggarakan kehidupan ini. Maka gereja ngomong dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 301 tuh di bagian atasnya tuh dalam subjudulnya Allah memelihara dan Allah menopang kehidupan Anda dan saya. Saya bacain sebentar sedikit. Sesudah menciptakan, Allah tidak menyerahkan ciptaannya begitu saja kepada nasibnya. Dia nggak ciptakan Anda dan saya lalu kemudian membiarkan dirimu sendirian dan udahlah biarin tergantung nasibnya setiap orang. Enggak. Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan Anda dan saya, tetapi tidak membiarkan begitu saja kepada nasibnya. Ia tidak hanya memberi kepadanya suatu eksistensi belaka, tetapi ia memeliharanya setiap saat dan mengantarnya kepada tujuan akhir. Dia menggodor-godor setiap hati kita tiap detik, tiap hari demi hari, sehingga dia pastikan manusia ini selalu mendapat panduan untuk mencapai kepada kebenaran yang sesungguhnya. Itulah Allah yang menyelenggarakan kehidupan. Bahkan di dalam, balik lagi ke dalam cerita perikop tadi, Yesus itu ada di dalam perahu dan dia ngapain Bapak Ibu? Bapak Ibu tidur di tempat-tempat yang seperti apa biasanya? Bisa tidur. Dan dalam keadaan yang bagaimana? Yang nyaman dan yang aman. Betul ya? Saya pernah penerbangan ke Medan, dari Medan ke Jakarta. Itu cuacanya buruk banget. Kira-kira penumpangnya pada tidur apa enggak? Berdoa. Bener gak? Bapak Ibu punya lagi masalah gak? Gampang tidur gak? Kalau lagi masalah dan kepikiran? Enggak kan? Bahkan ada yang gak bisa tidur sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi dia bangun. Tetapi orang bisa tidur itu dalam keadaan aman dan nyaman. Tuhan Yesus itu melakukan satu perbuatan yang kontradiksi sebenarnya dalam keadaan sekitarnya. Dia tidur dalam keadaan badai besar itu. Badai dulu kan, baru kemudian cerita itu di kalimat itu adalah badai dulu, baru kemudian ditemukan ayat itu bahwa Yesus sedang tidur. Dalam keadaan itu, Alkitab mau menggambarkan kalau dalam keadaan apapun dan Yesus bersama Anda dan saya, dia aja bisa tidur karena keadaannya aman dan nyaman. Kadang-kadang yang saya percaya gini, yang paling pertama diambil dalam hidup kita ketika kita punya struggle yang luar biasa dalam hidup, iblis itu menggunakan masalah kita untuk mengambil sukacita kita sebenarnya yang pertama. Dia bekerja lewat setiap kegelisahan kita. Karena dengan semakin kita gelisah dan semakin kita kemudian kebingungan, semakin kita tidak mampu mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Seperti cerita yang para murid itu alami. Di tengah perjalanan, tofannya besar sekali. Kenapa besar? Dan kenapa mereka begitu takut? Setidaknya 4 para murid rasulnya Tuhan Yesus itu nelayan sebenarnya.
4 tuh, setidaknya 4 orang itu nelayan. Si itu kan, Yohanes, Yakobus, Andreas, dan Petrus, Simon Petrus. Mereka yang bekerja dari hari ke hari, ngapain? Berperahu. Dia sering hadapi badai ini. Tetapi kenapa kali ini mereka begitu takutnya? Karena rupanya badai yang kali ini jangan-jangan lebih besar dari biasanya. Buktinya di dalam firman Tuhan itu, perahunya itu mulai kemasukan air. Dan dalam problem-problem yang seperti inilah baru kemudian iman kita goyah. Emang. Waktu kelas 4, 5 SD saya tuh. Bapak Ibu pernah ke Jakarta, terus ada mall Citraland, tau gak? Ciputra, di Jakarta Barat dekat Tanjung Duren. Itu saya lagi jalan-jalan ke situ, lagi kelas 5 SD, saya ingat. Ini pengalaman yang gak terlupakan. Tiba-tiba di depan mata kepala kami itu ada orang lompat dan ke bawah dan mati. Lalu saya dengan bodohnya ngeliat begini. Lagi kelas 5 SD nih. Mati. Kalau dia hidup kan dibawa kan ya. Ini mah langsung ditutupin terpal. Itu kan lantai paling atas, hampir lantai paling atas waktu itu kami lihat. Hari itu satu pengalaman yang traumatis ya buat anak kelas 5 SD. Dan melihat itu, lalu kemudian berpikir, mungkin ini juga jadi pemikiran kita, kenapa orang mau bunuh diri? Apa yang menyebabkan orang sampai seperti itu? Have you ever wondered why people melakukan ini? Mereka mungkin ada yang bilang kenapa alasan orang bisa sampai sebegitu putus asanya. Itu pertama orang bilang gara-gara apa? Putus cinta. Betul ya? Kalau anak udah ketawa-ketawa kan langsung kan. Ingat ya zaman muda dulu ya. Pria yang bunuh diri karena putus cinta tuh jauh lebih banyak daripada wanita katanya. Wanita mah katanya nangis tapi kemudian bisa lebih kuat. Kalau pria mukanya doang yang galak, tapi hatinya Hello Kitty sebenarnya. Terus berikutnya apa? Keadaan ekonomi, betul kan? Keadaan ekonomi kan, yang saat-saat ini bensin naik. Saya nggak tahu tuh Pertalite mungkin bentar lagi naik gitu kan. Dolar itu udah 18.000. Udah berapa banyak tingkat ekonomi kita downgrade sekali. Mungkin orang menengah itu nggak gitu, udah merasakan. Tetapi yang di bawah makin terhimpit, belum yang kemudian punya tumpukan hutang, pinjol itu lagi banyak gencar-gencarnya loh. Berapa banyak korban dari pinjol itu udah banyak. Saya kemudian pernah diminta beberapa kali menemani beberapa persekutuan doa di Jakarta, karena tim PD-nya ada yang terlibat sampai sebegitu dalamnya. Atau kemudian harga diri yang diinjak-injak. Wanita diperkosa, atau kemudian dia dibully. Kalau di Jepang itu orang nggak masuk sekolah favorit yang dia inginkan tuh lompat dari gedung sekolah tuh berapa kali kejadian. Tapi di Indonesia nggak lulus berapa kali juga ketawa-ketawa aja ya. Mental anak Indonesia lebih kuat. Nggak, yang ini bercanda, yang bagian ini bercanda. Maka mereka yang melakukan ini adalah mereka yang nggak tahan dengan prosesnya. Mereka memilih kabur dan salah memilih pegangan dalam hidupnya. Karena kalau ada hal-hal yang tidak abadi dan kita jadikan sebagai suatu pegangan, kita taruh seluruh kehidupan kita, seluruh jiwa dan raga ini kepada hal-hal yang nggak abadi kan? Itu kan sesuatu hal yang nggak abadi semuanya. Uang bisa hilang nggak tiba-tiba? Bisa. Harga diri bisa orang injak nggak? Bisa. Bisa banget. Udah jadi suami istri juga. Saya berapa kali dengar ini suaminya pewarta di Jakarta. Aduh, gua kebanyakan buka aib lagi. Tapi ini manusiawi gitu. Berapa kali selingkuh, berapa kali kabur dari rumahnya. Udah banyak kejadian seperti ini. Bisa kabur gak? Orang yang mengasihi Bapak Ibu? Bisa. Segala sesuatu yang tidak abadi dan manusia itu jadikan sebagai pegangan utama, gak heran orang gak akan kuat. Tetapi harusnya Anda dan saya yang karena rahmat pembaptisan itu melekat dalam hidupmu dan hidupku, ada providensia Dei itu, penyelenggaraan ilahi itu yang harusnya kita pegang sekuat-kuatnya. Maka Yeremia juga mengatakan, Yeremia 17, terkutuklah orang yang
mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka nggak heran, para murid itu ngapain setelah badai itu dihadapi? Dia ngapain? Dia datang kepada Tuhan, betul gak? Dia bangunkan Tuhan yang tidur di buritan di atas sebuah tikar itu, dia bangunkan, dan dia ngomong apa? Versi Markus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa," pakai tanda tanya. Ini kira-kira berpasrah kepada Tuhan atau lagi demo dan protes? Demo dan protes. Manusia kan? Waktu keadaan yang nggak menyenangkan itu hadir dalam hidup kita mungkin ingat Tuhan. Namanya datang ke PD tiap hari Kamis, datang ke gereja tiap minggu, ingat Tuhan nggak? Ingat. Tapi ketika kita mau datang dan berdoa sama Tuhan, kita ngomong, Tuhan nggak peduli ya sama hidup saya. Itu kan tanda bahwa manusia serapuh itu. Tanda manusia itu nggak sanggup seringkali memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Bapak Ibu, yang kita baca ini versi apa? Injil apa? Dan cerita ini ada di dalam Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Bapak Ibu mau tahu versi Lukas? Guru, tadi kan versi Markus ya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, pakai tanda tanya. Versi Lukas bilang, guru, kita binasa. Pakai tanda seru. Versi Matius bilang, Tuhan, tolonglah kita binasa, pakai tanda titik. Mau tanda tanya, tanda seru, tanda titik, semuanya dengan segala pesimistis, segala demo dan protes. Kita semua lupa bahwa Tuhan sanggup mengubahkan banyak hal dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa Tuhan dulu pernah menolong kita dalam banyak hal. Kita lupa yang bagian-bagian itu, tetapi kita ingatnya adalah kemudian proses yang ini terlalu berat Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Manusia cepat melihat masalah, tapi lamban melihat rahmat Tuhan. Mungkin protes itu adalah bagian dari awal sebuah proses, mungkin. Bisa jadi buat banyak orang ya. Mungkin ada orang-orang yang dalam tahap ya denial dulu, Tuhan kenapa? Tetapi mungkin dia mau proses. Tahu gak? Kira-kira orang yang masih mau berproses itu tanda-tandanya dia ngapain sama Tuhan? Bapak Ibu, kira-kira. Tetap berdoa. Walaupun nangis, walaupun air mata bercucuran, walaupun tiap malam doanya sama, walaupun ngomongnya udah ngalur ngidul. Benar gak? Tapi dia paksakan diri ini berdoa. Kan? Dia paksakan diri ini tetap berelasi sama Tuhan. Itulah salah satu tanda orang mau berproses. Walaupun awalnya protes. Betul ya? Tapi kalau protes mulu, ini yang bahaya. Kalau protes di depan nggak apa-apa. Itu manusiawi. Tetapi ada proses yang kemudian harus dijalani setiap orang. Nah, kita ini lupa seringkali. Doa itu efeknya nggak kayak makan mie instan. Kalau makan mie instan kan mie instan ya. Bikinnya instan, makannya instan, enaknya instan, matinya instan lama-lama. Kalau kebanyakan makan instan. Ya kan? Instan semua. Doa itu seringkali tidak demikian. Maka padahal Tuhan itu punya sifat omnipotent. Dari kata potensial. Yang arti itu Allah Maha Kuasa. Dari mengalahkan segala potensi yang ada di dunia ini. Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Allah itu Allah yang omnipresent. Present berarti Allah Maha hadir. Betul kan? Dan Allah itu adalah Allah yang omniscience. Science berarti Allah Maha, science itu ilmu pengetahuan. Berarti Allah Maha tahu. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha hadir, dan Allah yang Maha tahu itulah yang sebenarnya dalam tanda kutip kita ini nggak perlu ngomong banyak, kita ini nggak perlu dalam tanda kutip ngomong panjang kali lebar, mengeluhkan hal yang sama terus sama, boleh saja, tetapi dengan mentalitas bahwa Allah ini udah tahu keadaan kita sebenarnya. Bukannya Allah nggak tahu.
Bukannya Allah sedang mengabaikan, dia nggak dengerin kita, tetapi dia Allah yang tahu, dia Allah yang ngerti, dia yang Allah yang sanggup melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Nah, tanda orang masih mau berproses, dia adalah orang yang tetap mau berelasi dan berdoa sama Tuhan senantiasa. Thomas Aquinas itu dalam buku Summa Theologia itu mengajarkan tentang doa dan relasi sama Tuhan. Saya nggak ngomong banyak panjang kali lebar, saya bilang 3 hal yang diajarkan Thomas Aquinas yang saya mau bagikan malam hari ini. Thomas Aquinas bilang, yang pertama, saya terjemahkan, saya nggak ketemu buku bahasa Indonesianya, dalam bahasa Inggris saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia saya ya. We need to pray to God, not in order to make known to Him our needs or desires. Anda dan saya butuh berdoa kepada Tuhan, bukan mau kasih tahu sama Allah apa yang Anda butuhkan dan apa yang Anda inginkan dalam hidupmu. Tetapi di dalam doa, berarti Anda adalah seorang manusia yang diingatkan bahwa Anda dan saya membutuhkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Tanda doa itu, tanda berpegangan sama Tuhan, itu bukan mau cuman sekedar mau kasih tahu sama Tuhan apa yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. Betul ya? Tetapi orang yang berdoa adalah orang yang kemudian manusia dengan segala kerapuhannya mau mengakui bahwa dia tidak bisa apa-apa tanpa kebutuhan. Tanda kerendahan hati manusia yang menunjukkan bahwa dialah Tuhannya. Maka Tuhan pimpin aku. Tanda kerendahan hati itu, mentalitas itu. Agustinus mengatakan, manusia diciptakan untuk Tuhan itu sendiri. Selamanya manusia akan gelisah sampai akhirnya dia berdiam di dalam Tuhan. Tanda bahwa Anda dan saya membutuhkan Tuhan. Itu prosesnya yang pertama. Yang kedua, bagaimana berproses ini bisa melahirkan kekuatan dalam menghadapi pergumulan kita. Bapak Ibu pernah datang ke ini nggak? Ke KRK penyembuhan. KRK penyembuhannya siapa Bapak Ibu? Damien Stein, benar ya. Ingat aja ya. Lalu kemudian mungkin siapa nih? Kalau di Jakarta tuh ada yang namanya Pak Ben, Yamin Ratu. Pernah kalian undang Bapak Ibu? Atau dulu tuh waktu saya kuliah, saya ingat saya sering datang ke itu tuh, ke Hotel Mulia. Ada apa tuh? Romo Yohanes. Ingat gak zaman dulu itu? Sekarang Romo Yohanes mungkin udah agak susah gitu ya ke Hotel Mulia. Tapi dulu itu waktu saya 20 tahun yang lalu tuh saya suka ikut datang ke Romo Yohanes itu. Ya, KRK penyembuhan. Bapak Ibu lihat gak? Betapa Tuhan sanggup menyembuhkan banyak orang di tempat-tempat itu. Lihat gak? Lihat kan? Saya pernah lihat orang bawa pakai kursi roda, didorong pakai kursi roda. Dia pulang, dia yang dorong kursi rodanya. Tuhan maha baik gak? Tapi pertanyaan saya, Bapak Ibu lihat gak orang yang datang sakit, pulangnya tetap sakit? Nah, ini lebih banyak kadang-kadang. Betul gak? Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak mendengarkan doanya? Tuhan dengar gak? Tapi kenapa yang ini sembuh, yang ini gak sembuh? Have you ever thought about it? Salah doanya. Manusia sering nanya kan, kenapa Tuhan? Betul gak? Ini ada satu cerita menyedihkan nih. Saya bulan tanggal berapa ya? Bulan ini, berarti minggu lalu, baru dapat kabar. Saya punya teman pelayanan, itu mau nikah. Si cewek dan si cowoknya ini teman saya. Dan mereka mau nikah. Iya, mau nikah tahun ini. Tapi, si cewek itu tiba-tiba tervonis sakit kanker payudara. Saya syok dan sedih sekali. Umurnya belum 30, mungkin 30, cewek itu. Waduh. Kita nggak bisa ngerti kan? Betul ya? Mereka berdua nih sedang dalam keadaan yang nggak menyenangkan gitu, teman saya. Dalam benar-benar ambruk sekali lah intinya. Saya pikir-pikir, Tuhan kenapa deh? Mereka ini orang baik loh, betul ya? Ini orang-orang baik loh. Atau saya punya kasus, bukan punya kasus, teman saya juga yang lain, teman pelayanan saya.
10 tahun, sekitar 10 tahun, hampir 10 tahun yang lalu, kebetulan anak saya dan anaknya dia tuh sepantaran. Lahir di tahun yang sama lah kira-kira begitu. Waktu akhirnya anaknya ini 9 bulan gitu ya, lagi diberi ASI ya, lagi breastfeeding gitu ya, lagi menyusui dari mamanya. Anak umur 9 bulan ini pingsan. Anak 9 bulan tuh belum bisa ngomong ya. Pingsan lalu dilarikan ke rumah sakit. Cuman nggak nyampe 1 hari itu meninggal anak itu. Tapi kemudian hasil labnya kelihatan bahwa di otaknya itu ada item-item banyak. Dokter bilang itu meledak ya, pembuluh darahnya itu meledak semua. Waduh. Waktu saya datang ke rumah duka itu hatinya tuh sakit sekali ya, karena saya punya anak seumuran dia gitu ya. Dan ini orang baik. Waktu sampai nyampe parkiran tuh saya ingat saya sama istri saya, terus ada teman saya satu lagi, teman saya cewek. Teman saya bilang gini, "Chris, lu kan cowok ya Chris ya?" "Iya, gue tahu gue cowok. Tapi nanti tolong lu yang ngomong, gue nggak sanggup ngomong apa-apa." Bapak Ibu pernah datang nggak ke rumah duka kalau dia, maaf ya, udah sepuh banget umurnya, udah 95, 97, suasana itu nggak mencekam, tau nggak Bapak Ibu? Ya kan? Bahkan kalau di tradisi Tionghoa, itu pakai baju merah keluarganya, saya kaget loh. Loh kok pada pakai baju merah? Oh ini kakek saya karena udah umur 90 lebih. Bukannya berduka, kada dalam tanda kutip. Ya berduka sih berduka, tapi maksudnya ada unsur bonusnya gitu bilangnya. Tapi ini anak bayi. Waduh, mencekam. Itu kami datang belum diberesin apa-apa. Begitu jenazah bayinya itu lewat, kami kan masih di luar tuh. Kami lihat dari luar, saya nggak berani samperin teman saya. Teman kami itu yang cowoknya, bapaknya. Saya nggak berani samperin dia. Sampai akhirnya saya lihat pemandangan, teman saya berdoa rosario, dia berdoa rosario di depan jenazah bayinya. Saya nggak bisa ngomong Tuhan itu baik sama dia, betul nggak? Gila saya artinya kalau saya ngomong begitu. Saya nggak bisa ngomong Tuhan, gua turut berduka ya. Itu nyangkut di kerongkongan ini, tuh gak? Saya cuma samperin dia. Lalu kemudian dia lihat saya, tiba-tiba dia peluk saya, dia nangis-nangis. Saya nggak ada satu patah kata pun keluar dari mulut saya. Saya cuma nangis, ikut nangis juga. Dan saya berdoa pulang sama istri saya, ngobrol. Semoga dia bisa melihat rencana Tuhan. Tapi itu klise banget, benar gak? Tapi kalau diganti posisinya, kita nggak akan sanggup, betul gak? Tapi itu klise banget. Thomas Aquinas bilang begini yang kedua. Seperti dikatakan di atas, motivasimu dalam berdoa itu bukan divine disposition. It means prayer exists not to alter God's eternal unchangeable will. Saya terjemahkan. Seperti yang dikatakan di atas, motivasimu berdoa bukan buat kasih tahu sama Tuhan dan bukan mau mengganti hal-hal yang tidak mungkin diganti. Tetapi di dalam doa, by our prayers, we may obtain what God has appointed. Anda dan saya menemukan kehendak Allah di dalam setiap peristiwa itu. Ini proses yang panjang tuh, Bapak Ibu. Untuk melihat dalam setiap pergumulan kita, ada kehendak Allah mau dinyatakan. Ini kan perjalanan terjauh dalam hidup kita, betul gak? Untuk mengerti dan selaras sama kehendak Allah. Doa membuat Anda dan saya menemukan, harusnya kalau orang yang mau berproses adalah orang-orang yang mau menemukan kehendak Allah dalam setiap pergumulan itu. Ada orang-orang yang cuma berhenti dalam berdoa doang. Tuhan, tolong bantu, masalah ini berat. Tiap malam dia doa itu terus. Tapi harusnya dia tambahin doanya. Tuhan, apa yang kau sedang kau rancangkan untuk hal-hal yang ini loh Tuhan. Kalau saya ngomong sama mahasiswa, pernah nggak lulus kuliah gak? Pernah. Lu bikin doa nih, tanda salib. Terus lu doa tuh di papan pengumuman ujian. Lu gosok-gosok, berubah gak nilainya? Enggak kan? Nggak bakal berubah kan? Bapak Ibu dompetnya kosong. Bikin tanda salib, doa rame-rame, tumpang tangan.
Keisi gak ntar malam? Iya. Udah cashless ya Tuhannya juga ya. Belum tentu kan? Benar gak? Saya baru dapat kabar, teman saya tuh suaminya kabur begitu aja. Suruh dia berdoa. Balik gak? Bisa balik. Tapi kalau udah gila mah gila aja kan, bener gak? Mau diapain juga lu doa puasa, kalau orangnya nggak mau berubah, nggak bakal balik. Karena ada hal-hal yang di luar kuasa Anda dan saya sebenarnya. Tetapi ini masih dalam kontrolnya Allah. Tetapi ada bagian yang bisa kita kontrol adalah mencari kehendak Allah. Maka kalau Bapak Ibu lihat mereka yang datang ke ARK kesembuhan dan pulang, datang sakit, pulangnya tetap sakit, tetapi hatinya berubah menemukan kehendak Tuhan, itu mujizat yang besar. Thomas Aquinas mengatakan itu. We may obtain what God has appointed. Tuhan, kita menemukan apa yang menjadi kehendak Allah. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Orang yang mau berproses, artinya yang menyerahkan bahwa dirinya adalah orang yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, mereka harus doa dan menemukan kehendak Tuhan yang baru dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, mereka yang berproses adalah mereka yang mengucap syukur dalam segala hal dalam hidupnya. Thomas Aquinas bilang begini, Tuhan memberikan dan menganugerahkan banyak hal dalam hal kepada segala hal kepada kita bahkan tanpa kita minta. Benar ya? Kadang-kadang ada banyak hal-hal yang sudah dianugerahkan sama Tuhan sebelum kita minta. Tetapi untuk kebaikanmu, mintalah banyak hal dan bersyukurlah dalam banyak hal karena Anda akan menyadari bahwa Tuhan adalah penyelenggara dalam hidup. Kalau saya singkat ini soal bersyukur. Syukurilah apa yang kemudian Anda dan saya bisa syukuri dalam kehidupan ini. Walaupun yang aspek yang ini belum selesai. Betul gak? Tetapi ada aspek yang lain yang Anda dan saya bisa syukurin dan bisa melihat. Saya ngobrol sama teman saya yang psikolog. Saya tanya, dia bilang selalu mengatakan begini, psikologi itu nggak harus bertentangan dengan religiosity. Psikologis itu seringkali berhubungan dengan erat dengan spiritual. Dia punya pasien orang sakit HIV/AIDS yang sebenarnya hidupnya divonis nggak akan lama lagi. Kalau minum obatnya di puskesmas kita tuh disediain sebenarnya buat yang sakit HIV/AIDS. Itu obat itu tapi hanya prolong doang, memperlama doang. Tapi kalau lu nggak minum, stres, dan ada orang teman saya nggak sakit AIDS lalu kemudian dia nggak minum, dia mati. Nggak lama kemudian, 2 bulan kemudian. Nah, pasien dia disuruh, tau nggak? Dia psikolog. Dia suruh begini, coba tiap pagi lu ke taman, dia ngomong sama pasiennya, kamu ke taman dan cari 5 hal yang kamu bisa syukuri pagi itu di taman itu. Dia mulai cari itu, pasien itu, dan dia suruh tulis dalam jurnal bersyukurnya. Dia cari itu, udara yang baik, bunga yang indah. Dia tulis secara spesifik hari itu. Dia ketemu siapa, dia harus tulis. Dan Bapak Ibu, bukankah itu yang kita lakukan dalam setiap doa kita? Dalam doa kita mencari apa yang kemudian kita bisa syukuri juga kan dalam hidup kita. Sehingga spirituality membantu psikologis Anda, mentalitas Anda juga. Bersyukurlah, karena Tuhan itu baik. Betul gak? Setuju? Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang amat baik. Engkau Allah yang penyelenggara dalam segala kehidupan kami. Bahkan di saat-saat kami menghadapi pergumulan, angin ribut yang besar di hadapan kami, Engkau justru menunjukkan betapa Engkau nyaman dan tentram. Oleh karena itu, kami yang di dalam hati kami bersemayam Engkau, kami harusnya merasa aman dan tentram Tuhan dalam hidup kami. Tapi kalau keadaan hari-hari ini begitu beratnya Tuhan, kami mau berdoa buat kepadamu Tuhan.
tanda bahwa kami membutuhkan rahmat-Mu, tanda bahwa kami adalah manusia biasa yang gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kami mau menemukan kehendak-Mu yang baru Tuhan di dalam kehidupan kami lewat satu proses yang panjang dalam hidup kami. Mungkin yang kami gumuli saat ini keadaan ekonomi, Tuhan. Pekerjaan yang gak menentu hari-hari ini. Mungkin yang sekarang kami gumulin adalah tentang soal relasi-relasi kehidupan yang hancur. Kami berdoa supaya ada rekonsiliasi-rekonsiliasi terjadi di rumah-rumah kami. Mungkin kami sedang bergumul dengan sakit penyakit kami. Tuhan, bantu kami melihat bahwa ada kehendak-Mu yang sedang mau dinyatakan. Sehingga ruang-ruang itu ada untuk kemuliaan-Mu dinyatakan. Maka lewat lagu ini, kami mau berdoa, Tuhan. Kau adalah Tuhan yang selalu menjawab doa kami. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan, Kau Tuhan yang menjawab setiap doa kami. Yang Kau berikan selalu terbaik. Tuhan menjawab doa, pun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dalam waktu yang sebentar, Kau nyatakan setiap apa yang Kau ingin sampaikan pada Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang Kau nantikan dan Kau impikan dalam hidup. Bersyukurlah atas hidupmu.
atas segala kebaikan dan rahmat yang sudah Kau terima selama ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menghadapi setiap proses dalam hidup kami dengan kekuatan yang lebih, Tuhan. Kekuatan yang datangnya daripada Roh Kudus, beri kami kekuatan yang lebih. Walau kami hadapi dengan gentar, tapi kami percaya Kau temani kami dalam perahu yang sama, Tuhan. Maka kami serahkan seluruhnya, Tuhan. Seluruh pergumulan kami, semua orang yang kami kasihi dan mengasihi kami, dan semua harta benda yang Kau titipkan dalam hidup kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ada penyelenggaraan ilahi-Mu menaungi hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Kita akan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk acara persekutuan doa malam ini, untuk firman yang baru kami dengar. Semoga kita mengimani penyelenggaraan ilahi dalam hidup kita, sehingga kita tidak perlu cemas atau khawatir, karena Tuhan pasti memampukan kita dan memberi yang terbaik bagi kita. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa untuk Bro Christian yang telah membawakan firman pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk Bro Christian dan keluarganya. Anugerahkanlah kelancaran dalam setiap aspek kehidupan, sehingga setiap hal yang dilakukan semakin memberkati banyak orang. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran, beserta seluruh jajaran kabinet. Semoga mereka tidak bekerja demi keuntungannya sendiri, melainkan mengabdikan diri demi kemajuan bangsa Indonesia. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa bagi tim Pastores Santo Laurentius, Pastor Elvin, Pastor Boga, Pastor Amor, Pastor Ricky, serta para imam lainnya. Semoga dalam menjalankan perutusannya sebagai gembala, hati dan pikiran mereka senantiasa terarah kepadamu untuk membawa umat-Mu semakin mengasihi. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dan menderita. Semoga Engkau memberkati dan mendampingi mereka yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus di salib. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa bagi kami semua yang hadir malam ini. Semoga Bapa mencurahkan semangat Kristus, Putra-Mu, agar kami dapat saling menguatkan dalam memanggul salib kehidupan dan mengikuti jejak Putra-Mu. Marilah kita mohon. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima dari-Mu. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk dapat dipergunakan bagi kegiatan persekutuan doa dan juga untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Bapa. Semoga semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus
yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini kita kembali dikuatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah dan kita mempunyai Allah yang begitu baik, penyelenggaraan ilahinya tercurah bagi kita. Karena itu saat ini juga kita yang telah diberkati, marilah kami mengundang Bapak Ibu untuk juga menjadi berkat melalui kotak-kotak yang akan diedarkan, juga melalui QRIS yang ada di belakang sini. Sambil satu pujian kita naikkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia melahirkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk berkat-berkat yang disalurkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Silakan Bro Oscar. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita tutup PN malam hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Tapi sebelumnya, kami dari PDKK Satu Yesus mengucapkan terima kasih untuk Kom Christian. Terima kasih untuk kekuatannya, sungguh luar biasa, sharing juga luar biasa, dan mengajarkan kita untuk setia menjalani proses di dalam kehidupan ini. Terima kasih juga ucapkan untuk seluruh tim yang bertugas, Shishir. Terima kasih tim pujian, tim musik, tim multimedia, tim konsumsi, tim doa, tim tamu dan seluruh tim yang bertugas. Terima kasih untuk pelayanannya, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang hadir pada malam hari ini. Boleh angkat tangan bantu saya, umat yang mungkin baru pertama kali datang ke PD pada malam hari ini. Oke, ada 1, 2. Oke, ada 2 orang. Boleh kasih tepuk tangan untuk keluarga kita yang baru. Selamat datang di keluarga besar PDKK Satu Yesus. Ditunggu kehadiran di Kamis yang akan datang. Kenapa? Karena Kamis yang akan datang, kita akan kembali ke tema besar kita yang bertema apa multimedia? Capek tapi harus tetap kuat. Bapak Ibu yang mungkin lelah secara fisik, lelah secara pikiran, atau macam-macam lelah, ayo datang kembali 16 Juli ke PDPKK Satu Yesus. Kenapa? Karena kami menjabat konsumsi, bukannya. Karena kita akan sama-sama belajar bagaimana kita boleh terus dikuatkan, bagaimana kita terus mendapatkan semangat dan harapan di dalam Kristus, bersama seorang pewarta yang luar biasa juga dari Bandung, bukan saja pewarta, tapi dia juga seorang psikolog klinis, Ibu Maria Feni, dengan tema capek tapi harus kuat. Bapak Ibu semuanya diundang untuk hadir kembali di Kamis 16 Juli jam 7 malam, di mana? Di Ruang Kristal. Selanjutnya, Bapak Ibu juga kami undang untuk mengikuti doa syafaat. Doa syafaat kali ini 14 Juli jam setengah 7 malam, tapi ruangannya pindah, betul ya Cik? Bukan di Agnes tapi di Kristal. 14 Juli itu doa syafaatnya di Ruang Kristal. Karena kita tidak bukan saja berdoa syafaat, tapi kita juga akan sama-sama mengucapkan syukur karena kita akan sama-sama bersukacita di dalam Kristus. Selanjutnya, next. Dan Bapak Ibu kami juga undang untuk mengikuti doa koronkan kerahiman ilahi yang diadakan secara online
melalui aplikasi Zoom setiap hari jam 2.45 sore. Ini meeting ID-nya dan juga ini password-nya, boleh Bapak Ibu untuk di-save. Yuk, yang berubah berat, mari kita bersama-sama doa Qur'an kerahiman ilahi. Selanjutnya, dan Bapak Ibu sekalian memiliki wujud doa atau permohonan-permohonan khusus, kami dengan tangan terbuka siap untuk menjadi tiang-tiang doa bagi Bapak Ibu sekalian. Boleh dituliskan permohonannya, wujudnya, intensinya di secari kertas, dan kertasnya boleh dimasukkan ke dalam kotak surat yang kami sediakan di depan sekretariat paroki. Semua doa boleh ditulis namanya ataupun anonim, bebas, karena kita percaya Tuhan yang paling mengerti apa yang kita butuhkan dan apa yang kami butuhkan. Next. Nah, Bapak Ibu, tadi Bro Christian mengatakan mungkin banyak sekali yang mengalami KRK, ada kesembuhan, tapi ada juga yang belum sembuh, betul ya? Kenapa belum sembuh? Karena boleh datang lagi ke KRK yang akan diadakan oleh PDKK Santo Laurentius tanggal 3 September. Sekali lagi, kita PDKK Santo Laurentius akan mengadakan KRK di hari Kamis tanggal 3 September di Geraha Mekarwangi, Bandung. Semua umat boleh keluarin HP-nya, catat di kalendernya. Tanggal 3 September nggak boleh kemana-mana, hadir di Kebangkitan Rohani Katolik dengan tema New Heart, New Spirit, biar kita menjadi pribadi yang semakin diperbaharui di dalam Kristus. Hari ini tiketnya belum ada, tapi kalau udah muncul atau ada mau pesan sekalian, boleh langsung kontak ke Ibu Fili. Jadi dan Ibu Fili. Boleh langsung kontak ke Ibu Fili. Ibu, saya mau beli tiket KRK 100 orang. Oke. Siap ditampung, siap dicatat oleh TV. Baik ya. Next. Dan kita juga di tanggal 17 Agustus akan bersama-sama berdoa untuk bangsa kita dengan tema besar Senandung Doa bagi Bangsa Indonesia. Bersama Romo Fikjen kita, Romo Wahyu, dan juga Bapak Krismanto Puspiantoro. Lokasinya di Gedung Unpad dengan biaya pengganti konsumsi sebesar Rp30.000. Seluruh umat diundang hadir. Next. Dan kita juga tahu di tanggal 10 Oktober nanti kita akan sama-sama merayakan 50 tahunnya karismatik ada di Indonesia. Dan kita seluruh umat memiliki kesempatan untuk berbagi persembahan kasih dalam bentuk kupon. Kupon senilai Rp50.000 ini dapat membantu jalannya acara Golden Jubilee. Dan seperti apa bentuk atau mekanisme kerja dari kupon ini? Kita akan mendengarkan sebuah arahan yang luar biasa dari Bapak Koordinator kita dari BPK PKK Pusat Bandung. Silakan Timothy Media. Shalom teman-teman di Pusat Bandung. Kemarin makasih udah pada dapat ya, ada kupon yang dibagikan di Pusat Doa namanya kupon Goju Golden Jubilee. Dan mungkin juga pada nggak tahu ini kupon buat apa sih dan apa itu Goju, apa itu Golden Jubilee dan apa artinya buat kita terutama umat dari pembaruan karismatik Katolik di Pusat Bandung. Bersama saya sekarang udah ada wajah yang nggak asing lagi, Romo Hilman yang saat ini menjabat sebagai Romo Moderator Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik. Romo boleh cerita nggak? Jadi kalau Goju ini Golden Jubilee ini perayaan apa yang Romo? Golden Jubilee itu sebetulnya kita bersyukur bahwa gerakan karismatik, pembaruan karismatik berada di Indonesia 50 tahun. Sudah 50 tahun ya, dari tahun 1976. Oke, ditandai dengan apa Romo itu mulai awal ini? Waktu itu memang ada SADR bersama dengan Romo Sugiri ya. Romo Sugiri datang dari Filipina lalu membawa ini ke Jakarta. Dan berkembang dan sampai sekarang setelah 50 tahun itu sangat berkembang. Di bulan Oktober kita akan merayakan bersama 10 Oktober ya. 10 Oktober dengan teman-teman seluruh Indonesia. Akan ada 34 kusukan teman-teman yang berkumpul dengan total kira-kira 12.000 orang yang akan merayakan bersama. Dan tentunya buat menjalankan kegiatan ini, berkumpul bersama ini, mengucapkan syukur pada Tuhan, ini bukan sesuatu yang gratis dan murah. Kita butuh bantuan, dukungan doa, dan juga dukungan dana. Maka dari itu, Panitia Golden Jubilee sedang
sedang membagikan kupon untuk mencari dana yang dibagikan ke persekutuan doa di situ, bisa ditebus dengan biaya harganya 50.000, dan kupon itu juga merupakan ada kupon undiannya. Kalau beruntung nanti bisa dapat rumah dan dapat barang-barang lain semuanya di situ. Nah, jadi teman-teman, yuk mari kita berbagi, kita dukung, karena acara ini adalah buat kita ya, betul juga ya. Ya, dan tentunya jangan lupa 10 Oktober nanti kita akan sama-sama dari Keuskupan Bandung datang ke Jakarta. Sekarang kupon-kuponnya nanti sudah dibagikan. Tolong dibantu dipasarkan, kita bantu hanya dengan 50.000, kita bantu untuk mengucapkan syukur terhadap kegiatan kita bersama ini. Itu ya Pastor ya. Terima kasih semuanya. Shalom, sampai ketemu lagi, Tuhan berkati. Sampai jumpa koordinator BPK. Ada yang bertanya, siapa sama musik beda? Itu koordinator, itu musik beda. Next. Dan dari CFM Bandung juga ada mengadakan 3 buah camp. Ada camp pria sejati Katolik tanggal 17 sampai 19 Juli. Ada juga wanita berhikmat 31 Juli sampai 2 Agustus. Dan juga ada Young Men tanggal 11 sampai 13 September. Ayo Bapak Ibu boleh undang, boleh ajak anaknya, ponakannya, cucunya, tetangganya, atau siapapun juga. Yuk kita ikutan 3 camp yang luar biasa ini, biar kita boleh semakin bertumbuh di dalam Kristus. Ada lagi pengumuman? Nah, Bapak Ibu yang tadi sudah mendengarkan, yang tadi sudah mendapatkan berkat pengajaran, yuk saatnya kita memberikan inputan, masukan, dan feedback untuk seluruh keluarga yang tadi melayani di PDP San Laurentius, agar kita semua boleh semakin bertumbuh di dalam Kristus. Ada lagi? Oke deh, sekian pengumuman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi mari kita tenangkan hati. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, segala puji dan syukur Bapa untuk malam hari ini. Terima kasih melalui firman-Mu yang disampaikan oleh anak-Mu Setia. Kami lebih memahami, kami lebih yakin Bapa, bahwa kami tidak pantas untuk bertanya apakah kami sanggup, apakah kami mampu memikul salib. Kami percaya Engkau yang akan memampukan kami Bapa melalui penyelenggaraan ilahi-Mu. Karena kami percaya Engkau yang berada di dalam kapal kehidupan kami ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bagian kami adalah taat kepada kehendak-Mu. Bagian kami adalah tetap menjaga relasi kami dengan-Mu. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus. Berikan kami selalu kekuatan. Berikan kami selalu kesabaran dalam menghadapi segala hal yang boleh kami temui di dalam kehidupan kami ini. Karena kami percaya kami punya Allah yang sungguh amat kuat, yang sungguh amat ajaib, dan sangat amat setia. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Bila sebentar juga kami akan berpisah satu sama lain, kiranya Kau yang selalu melindungi kami, perjalanan kami kembali ke rumah masing-masing, dan kami dapat berkumpul kembali bersama keluarga kami, dan kami dapat beristirahat dengan baik, sehingga besok pagi kami bisa bangun Bapa dengan badan yang sehat untuk kembali beraktivitas dan memuliakan nama-Mu dengan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Segala doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, Bunda terkasih, Bunda yang selalu setia berdoa bersama kami, sampaikanlah doa-doa kami ini dan terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara kita, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita katakan kita